Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur ya pagi ini masih ada kesempatan buat kita memuliakan Tuhan. Dan melalui persekutuan pagi ini, semoga damai dari Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan awali dengan memuji terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita akan memulainya dengan berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah yang selalu hadir, berkarya dalam setiap hidup kami. Di pagi ini dengan penuh ungkapan syukur, karena kami diberikan nafas kehidupan yang masih terus kami miliki. Dan ampunilah dosa-dosa kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu. Sebagai ungkapan terima kasih kami kepadamu, saat ini kami hendak memuji dan memuliakan Engkau lewat persekutuan pagi ini. Kami mohon biarlah Engkau hadir menyertai kami, seperti Engkau menyertai hari-hari kami. Dan kami serahkan waktu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dari sebagian waktu yang Tuhan berikan, 24 jam, kita menggunakannya dengan berbagai macam kegiatan. Ada waktunya kita untuk bekerja, ada waktunya kita untuk berdoa dalam persekutuan ataupun di dalam kehidupan secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan untuk kita menggunakan waktu kita dengan sebaik mungkin, karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Di dalam Efesus pasal 5
Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 disebutkan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kita akan nyanyikan pujian gunakanlah waktu. Detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh-sungguh indah. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu, waktu-waktu waktu yang jahat, sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu, sungguh indah. Untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Pak Anton. Kami persilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat berkumpul kembali pada pagi hari ini di dalam persetujuan doa. Kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kuduskanlah kami Tuhan, di dalam kami membaca firman-Mu, di dalam kami mengerti, di dalam kami melakukannya, di kehidupan kami setiap hari. Kami percaya Tuhan memakai kami, di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu semuanya, kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita yang terdapat dalam Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Lukas 6 ayat 20 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, karena sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu.
Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Nah, terhadap firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita mendapatkan kesan ya, ada dua hal yang berlawanan. Kita senang pada saat mendengar kata-kata berbahagialah. Berbahagialah ini, berbahagialah itu, ya kita merasa berbahagia. Tetapi pada saat kita mendengar kata-kata celakalah kamu, tentu kita akan merasa sedih, merasa tidak suka, ya, merasa diri kita mendapatkan kritikan gitu. Nah, pada saat kita mendapatkan kritikan inilah kita perlu berawas-awas, kita perlu berjaga-jaga. Nah, kita perlu belajar dari satu kisah tim Italia ya. Satu kisah tim Italia pada saat itu, pada tahun 2016, seorang pelatih tim pada saat itu ya, tim nasional sepak bola Italia namanya Marcello Romeo Lippi berhasil membawa timnya menjadi juara pada tahun 2006. Nah, kemudian dia dipercaya pemerintah ataupun kesebelasan nasional ini untuk menjadi manajer lagi supaya bisa membawa ke Piala Dunia berikutnya gitu. Nah, rupanya Marcelo ini terlalu percaya diri. Dia tidak mendengarkan kritik ya, memakai pemain yang sudah menurut ukuran fisik sudah terlalu capek, sudah terlalu tua gitu ya. Dan dia tidak memperhatikan pesan-pesan dari teman-teman yang lain supaya juga memperhatikan ini dan itu supaya lebih baik, bagaimana strategi yang dipakai, bagaimana gitu. Dan dia memakai strategi yang lama. Dia pikir dengan memakai strategi yang lama, maka dia akan bisa membawa timnya kembali gitu. Padahal lawan-lawannya sudah memakai tim yang lebih baik gitu untuk menjegal perlawanan dari tim Italia ini. Nah, yang terjadi tim Italia kalah dalam berbagai pertandingan uji coba. Tetapi pelatih ini tidak mau berganti metodenya ataupun strateginya gitu ya. Sehingga yang terjadi pada saat Piala Dunia, tim Italia tersingkir pada babak pertama. Jadi pada saat pertama langsung suruh pulang gitu ya, pulang kandang. Nah, itu yang terjadi jika tidak memperhatikan kritik. Kita pun juga perlu belajar dari orang muda yang kaya ya. Dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 di sana diceritakan kalau Bapak Ibu mengingat kembali bagaimana firman Tuhan ini dinyatakan, maka kita bisa melihat bahwa orang muda ini merasa sudah melakukan semua firman Tuhan ya. Sehingga semua sudah aku lakukan Tuhan gitu. Tetapi Tuhan Yesus masih membaca satu hal yang belum dia lakukan. Jualah segala milikmu dan kalau kamu sudah menjual segala miliknya itu, maka datanglah mengikut aku. Nah, dia tentunya merasa sedih gitu ya, karena dia sudah melakukan semua firman Tuhan tapi masih dianggap kurang. Nah, itu yang terjadi sehingga dia tidak mau lagi mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga kita belajar dari dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita lebih sering mendengarkan atau merasa itu ya,
mau mengingat Matius 5 ayat 1 sampai 12 ataupun Lukas 6 sampai ayat 23 saja. Nah, dibanding ayat-ayat berikutnya ya nggak mau mendengar gitu ya. Karena 3 hal yang kita sukai gitu ya. Yang pertama adalah materi yang kita miliki, kekayaan seperti orang kaya tadi itu, kita merasa sudah cukup ya, jasmani kita sudah tercukupi. Demikian juga kita memuji diri ya, merasa puas gitu. Seperti halnya pelatih tadi ya, pelatih tim Italia tidak mau mendengarkan bagaimana seharusnya supaya lebih baik lagi. Nah, hal-hal yang menjadi kendala dalam kehidupan kita yang seringkali menghambat di dalam kita berproses adalah kekayaan yang merasa kita miliki. Pada saat akhir zaman, ya bukan akhir zaman, pada saat sekarang ini banyak orang yang lebih mengandalkan kekayaannya daripada firman Tuhan. Memang inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita punya uang 1 triliun, kita merasa nyaman gitu ya. Semuanya sudah ada di kantong, sehingga kita tidak perlu melakukan kegiatan yang seharusnya kita lakukan untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian juga kita kalau sudah kenyang, ya perut kenyang itu kita merasa ya semuanya sudah tercukupi gitu ya. Kita ingat pada saat ada orang yang diceritakan oleh Tuhan Yesus, dia merasa lumbung-lumbungnya sudah penuh ya. Hai jiwaku, tenanglah, semuanya sudah ada, perutmu sudah kenyang, ya kekayaan sudah ada. Nah, padahal Tuhan Yesus atau Tuhan Allah ini melihat hati sehingga pada saat itu juga nyawamu akan diambil. Nah, itu kan yang perlu diperhatikan juga ya. Kemudian yang terakhir, memuji diri, merasa sudah puas diri dengan apa yang kita lakukan, tidak mendengarkan nasihat orang lain, bagaimana seharusnya bertindak sehingga lebih baik di dalam menjalankan firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan ketiga hal ini, pesan Tuhan Yesus itu ada satu hal yang mirip dengan yang terjadi pada saat Tuhan Yesus dicobai. Yang pertama adalah kerajaan dunia, kekayaan. Kemudian roti jasmani. Yang terakhir adalah kepuasan diri untuk disembah, untuk dipuji-puji gitu ya. Mirip ya. Nah, itu rupanya 3 hal yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa sudah kaya, sudah cukup, nah itu ada sesuatu yang salah. Ataupun kita rela mendengarkan firman Tuhan, kita rela mendengarkan persekutuan kita di dalam Tuhan Yesus demi kekayaan, demi kepuasan diri, ataupun juga kepuasan jasmani kita. Nah, itu harus kita waspadai gitu. Karena itulah yang menjadi momok, menjadi mamon dalam kehidupan kita rupanya ya. Nah, jangan kita pikir bahwa kita bisa mengatur kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita bisa melakukan apapun yang kita mau sesuai dengan selera kita gitu. Nah, kita ingat bagaimana ya kita belajar dari orang-orang yang sudah tidak ada ya, misalnya Robin Williams ya, pelawak gitu ya. Dia sanggup memberikan orang lain bahan tertawaan untuk bersenang-senang dalam berpikir seseorang itu, tetapi dia merasa ada yang kosong dalam kehidupannya. Dia merasa ada depresi sehingga dia meninggalkan dunia ini dengan caranya sendiri. Demikian juga ada pernyataan seorang penyanyi lain yang masih ada gitu ya. Saya punya kekayaan, saya udah kecukupan dalam hal makanan ya, dalam hal fisik gitu.
Dan banyak orang memuji saya karena suara saya, karena penampilan saya di panggung gitu. Tetapi yang terjadi, hidupnya merasa kosong gitu. Kok saya merasa kosong, ada sesuatu yang kurang gitu ya. Kita harus ingat bahwa dalam kehidupan kita dengan kekayaan yang kita memiliki, kalau kita punya gitu ya, kita diharapkan memberikan kekayaan itu untuk sesama kita, untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga kalau kita punya kecukupan dalam hal kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani, maka Tuhan mengingatkan bahwa bukan hanya dengan roti saja, dengan roti yang kita makan saja ya, tapi dengan roti rohani juga. Kita perlu supaya cukup dalam memenuhi kebutuhan kita. Kita perlu membaca firman Tuhan setiap hari. Kita perlu mendengarkan bagaimana Tuhan mengarahkan kehidupan kita melalui firman yang kita baca, melalui doa-doa yang kita sampaikan pada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab segala doa yang kita sampaikan. Demikian juga kita diingatkan bahwa yang disembah itu ya Tuhan saja gitu ya. Tuhan Yesus yang layak disembah pun mengingatkan bahwa hanya Allah Bapa yang patut disembah, bukan manusia ya. Karena pada saat itu kan Tuhan Yesus hadir sebagai manusia, sehingga dia mengingatkan bahwa kita harus menyembah Tuhan saja, karena dialah sesungguhnya yang menjadi tujuan hidup kita. Nah, di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam saat-saat yang lalu, karena sebetulnya kalau kita lihat bersama ini, Lukas maupun Matius mengingatkan bagaimana supaya kita memperhatikan hal-hal yang membahagiakan kita, tetapi juga mengingatkan supaya kita juga memperhatikan hal-hal yang akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Makanya akhir dalam doa Bapa kami, jauhkanlah dari segala pencobaan. Karena pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita dapat menjerat kita, dapat mempengaruhi kita, dan kita tidak akan sanggup menghadapi pencobaan itu. Karena sesungguhnya kita seringkali lemah gitu ya. Meskipun dalam hati kita ingin menolak, tetapi dalam hal prakteknya kita seringkali tidak dapat menolak. Kita kesulitan menolak segala pencobaan yang hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai terjadi kita malah ingin mendapatkan pencobaan ya, karena kita tidak akan sanggup menghadapi pencobaan itu tanpa kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan secara singkat yang dapat kita renungkan bersama. Biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kita, supaya kita mawas diri terhadap segala pikiran kita, segala pendapat kita terhadap kekayaan yang kita miliki di bank mungkin, atau di simpanan di rumah, ataupun dimanapun ya, aset-aset yang kita miliki. Demikian juga kita perlu berawas-awas jika kita merasa bahwa kita sudah cukup secara fisik gitu ya. Demikian juga dalam hal yang terakhir adalah puji-pujian ya, ataupun juga segala hormat yang disampaikan oleh orang lain ke dalam kehidupan kita. Dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini di dalam kami membaca firman Tuhan.
Demikian juga merenungkan, biarlah kami sanggup melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami menyadari bahwa kami tidak akan sanggup melakukan firman Tuhan tanpa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam Tuhan Yesus kami menyerahkan jalan hidup kami. Amin. Kami serahkan kembali kepada Ibu Retno. Jika firman-Nya sudah berlalu, tetapi biarlah tetap hadir dan kiranya tetap terdengar, teraplikasikan dalam hidup sehari-hari. Kita akan melakukan doa syafaat seperti yang sudah saya kirimkan melalui WA Bapak Ibu yang sudah dibagikan. Dan sebelum doa syafaat nanti, sebelum doa syafaat kita akan nyanyikan Tuhan memimpin hidupku. Jika kita menjadikan Yesus sebagai pemimpin hidup kita, maka kita mendapat sebuah keyakinan bahwa Ia akan memelihara kita, melindungi kita dari segala bahaya di dalam hidup. Dan tentu saja Ia akan menjaga kita sampai nanti kita melihat kemuliaan-Nya. Tuhan memimpin hidupku, itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungi aku. Damai senang ku miliki jika Tuhan sertaku. Pastilah perbuatan-Nya baik bagi hidupku. Pastilah perbuatan-Nya baik bagi hidupku. Tuhan memimpin hidupku di jalan sulit panjang, dan anugerah-Nya melimpah setiap malam dan siang. Roti hidup diberikan-Nya sampai jiwaku senang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Dari batu air memancar dan dahagaku hilang. Tuhan memimpin hidupku dengan penuh kasih-Nya, membawa aku ke surga bagai ahli waris-Nya. Dalam kota yang di surga kekalah bahagiaku, dan kelak aku menyanyi Tuhanlah pemimpinku. Dan kelak aku menyanyi Tuhanlah pemimpinku. Doa syafaat yang akan kita sampaikan kepada Tuhan sudah saya bagi ya melalui WA. Dan nanti untuk penutup kami mohon Pak Edi untuk
menutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan terus mengingat untuk Pak Andi, akhirnya waktu demi waktu kami bersepakat dan berdoa dan mendukung untuk Pak Andi, yaitu Tuhan yang memulihkan dari itu. Pak Andi boleh pulih daripada segala sakit penyakit ini. Kami tahu itu mungkin karena kami punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Berkat-Mu turunkan atas Pak Andi. Juga untuk Bu Suraji yang masih terbaring sakit di RSCM, ya Tuhan juga memberkati. Dia tidak merasa sendirian, tetapi ada keluarga besar dan harapan yang terus mendukung dan mendoakannya. Dia menjadikan kekuatan ekstra bagi Bu Suraji untuk menapaki waktu-waktu yang sukar ketika dia dalam keadaan sakit sekarang ini, ya Tuhan. Berikan pemulihan, berikan percepatan, penyembuhan bagi diri Ibu Suraji. Kami mengingat juga untuk keluarga dari Pak Andi, bubunya yang ada di Surabaya, juga untuk I-nya, Suster Bubu dan Mbak RT-nya, kiranya Tuhan berikan pemulihan bagi mereka semua. Pemulihan daripada COVID-19, sekaligus juga untuk bubunya yang patah tulang, Tuhan juga akan memulihkan di dalam segala hal yang ada dalam diri bubunya. Bubunya dari Pak Andi, pulih seperti setiap kala. Kami menyerahkan juga untuk almarhum Pak Aris Tarkus yang hari ini akan diadakan pembagian tutup peti sekaligus juga kremasi, yang Tuhan memberkati segala acara yang boleh berlangsung dengan baik, dengan pertolongan yang daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GKI Pengharapan. Dimanapun mereka berada, mereka senantiasa ada dalam pengetahuan Tuhan dan berkati mereka semua. Dan kami menyerahkan secara khusus juga untuk gereja-Mu. Biarlah Tuhan yang terus memegang erat gereja-Mu. Gereja ini adalah milik Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu yang dipercaya untuk melayani Tuhan, biarlah kami merasakan bahwasannya di tempat inilah Tuhan percayakan untuk kami boleh berkembang di dalam iman percaya kami dan beri kesempatan untuk kami melayani. Biarlah gereja-Mu dimuliakan dan juga nama-Mu dipermuliakan dari segala sesuatu yang benar. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berdoa, kiranya hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Dan nyanyikan Bapa, terima kasih. Sungguh